Sore harinya, Tama mengucapkan selamat tinggal pada Sofia dan Peter, dan berangkat kembali ke Amerika Serikat sendirian. Jarak dari Ottawa ke Burlington tidak terlalu jauh, namun perbatasannya sedikit lebih merepotkan. Namun, pengelolaan perbatasan AS-Kanada relatif lemah, dan tidak ada keluarga Rothschild yang mengawasinya. Bagi Tama, itu bukan masalah besar dan bukan hal yang sulit. Setelah berhasil memasuki Amerika Serikat, Tama berkendara ke Burlington, tempat pesawatnya sudah menunggu dan siap lepas landas. Saat ini, di bandara kecil yang jaraknya puluhan kilometer dari Bandara Internasional Burlington, Departemen Keamanan Dalam Negeri masih melakukan pencarian yang sangat mendetail terhadap Gulfstream G650, tapi tidak ada barang berharga yang ditemukan. Departemen Keamanan Dalam Negeri juga mulai bertanya-tanya apa masalah ini benar-benar lelucon, atau apa petugas intelijen telah melakukan kesalahan. Namun, tidak ada jalan untuk mundur setelah busurnya ditembakkan. Jadi mereka harus mengambil risiko dan menghadapinya. Kasus hanya bisa ditutup jika pesawat digeledah secara menyeluruh. Namun, hal ini sama sekali tidak akan mempengaruhi pengoperasian normal Bandara Internasional Burlington. Tama tiba di Bandara Internasional Burlington, melewati bea cukai dengan lancar, dan naik pesawat khusus kembali ke rumah. Saat ini, Victoria membawa Oliver ke pintu perusahaan penerbangan umum Angia yang ditutup sementara. Setelah dilakukan penyelidikan polisi, dipastikan tidak ada korban jiwa pada lokasi kebakaran sebelumnya. Jadi untuk sementara ditangani sebagai kecelakaan biasa, jadi polisi sudah mundur. Karena kecelakaan besar yang baru saja terjadi di General Aviation Company, Pavel sekarang hilang, dan tidak ada yang mengalokasikan dana untuk rekonstruksi. Jadi tempat itu pada dasarnya terhenti. Hanya tersisa satu satpam di lokasi untuk menjaga gerbang. Dan semua orang telah berlibur. Ketika Victoria dan Oliver berjalan ke pintu General Aviation Company, petugas keamanan di luar pintu berkata, "Maaf kalian berdua, tempat ini sudah berhenti beroperasi." Victoria meliriknya dan berkata dengan dingin, "Buka pintunya." Ekspresi pria itu terkejut. Dia segera membuka pintu dan berkata dengan hormat, "Silahkan." Victoria bahkan tidak melihatnya lagi dan langsung masuk, diikuti oleh Oliver. Dia dengan mudah mengendalikan penjaga keamanan, dan kemudian berjalan masuk bersama Oliver dengan sikap angkuh. Victoria merasa jika dia benar-benar ingin mencari petunjuk terkait Pavel, ini adalah tempat paling kritis. Saat ini, di dalam perusahaan penerbangan umum, hanggar helikopter yang terbakar sungguh mengejutkan. Beberapa helikopter yang semula hendak parkir di hanggar hanya bisa parkir di ruang terbuka tak jauh di luar hanggar, dan semuanya tertutup. Victoria melihat sekeliling dan bertanya kepada penjaga keamanan yang mengikutinya dengan hormat. "Apa tempat ini sepi dan tidak ada yang menjaganya?" Penjaga keamanan dengan cepat menjawab, "Perusahaan penerbangan umum kami pada dasarnya melayani keluarga Poland. Keluarga Poland dulunya berada di Amerika. Saat itu, di sini sangat sibuk. Kemudian, setelah keluarga Poland meninggalkan Amerika Serikat, beban kerja di sini berkurang sebagian besarnya. Tuan kami tidak dapat dihubungi sekarang, dan tidak ada yang menyetujui kebutuhan pendanaan untuk rekonstruksi, jadi kami harus menghentikannya untuk saat ini." Victoria mengangguk dan berkata dengan tenang, "Oke, kamu tidak ada hubungannya di sini, pergilah." Setelah satpam mendengarkan perintah tersebut, dia berbalik dan berjalan menuju gerbang tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Victoria melirik hanggar helikopter yang telah terbakar menjadi puing-puing dan melangkah masuk. Berdiri di tengah hanggar, dia memejamkan mata, dan gelombang energi spiritual menyebar dari tubuhnya, sepenuhnya menutupi seluruh hanggar. Dia dengan hati-hati merasakan semua detail di hanggar. Namun dia tidak pernah menemukan sesuatu yang berharga, dan alisnya menjadi semakin berkerut. Melihat kerutannya, Oliver tahu bahwa kemajuannya mungkin tidak mulus. Jadi setelah dia membuka matanya, dia bertanya dengan hati-hati, "Lord, apa Anda menemukan sesuatu?" "Tidak,"
Victoria menggelengkan kepalanya dan bergumam. Aneh, benarkah tidak ada korban jiwa dalam kebakaran itu? Kalau tidak, mustahil bagiku untuk tidak merasakannya sama sekali. Oliver dengan cepat bertanya, Lord, apa itu benar? Apa itu berarti ada kemungkinan Pavel dan Lon belum mati? Victoria mengangguk, kau tidak dapat melihat orang hidup, dan kau tidak dapat melihat tubuh setelah kematian. Tentu saja, ada kemungkinan mereka tidak mati. Tapi aku tidak mengerti, apa alasan pihak lain harus menyerap mereka berdua? Oliver berkata, pihak lain menyerap keduanya. Mungkin karena mereka mengira ini akan membawa pukulan besar bagi Black Mamba. Dan mereka juga bisa mendapatkan banyak informasi terkait Black Mamba dari mereka berdua. Victoria melambaikan tangannya, jika aku benar-benar ingin menyerang dan membunuh mereka secara langsung. Bukankah ini pukulan yang lebih besar bagiku? Terlebih lagi, pihak lain telah beberapa kali menyelamatkan keluarga Polan dari serangan. Jadi dia pasti memiliki hubungan yang mendalam dengan keluarga Polan. Jadi karena dia memiliki hubungan yang mendalam dengan keluarga Polan, bagaimana dia bisa memberikannya kepadaku? Apa ada cara bagi Pavel, yang telah menyamar di keluarga Polan selama lebih dari 10 tahun, untuk bertahan hidup? Oliver bertanya dengan kaget, Lord, apa maksudmu? Apa Anda masih lebih suka mereka mati? Ya, Victoria mengangguk dan berkata dengan tegas. Bahkan jika mayatnya tidak ada dalam api ini, mereka pasti berada di tempat lain. Tapi yang tidak dapat kupahami adalah karena semuanya terjadi di kota metropolitan New York yang ramai. Pihak lain tidak bisa memiliki senjata ampuh seperti anti-meriam jarak dekat. Jadi cara apa yang mereka gunakan untuk membuat Lon mati tanpa sempat bertarung? Victoria telah menanamkan pentingnya pembukaan Istana Niwan kepada keempat Earl selama bertahun-tahun. Keempatnya bisa menjamin dibukanya Istana Niwan. Selama Istana Niwan dibuka, formasi yang tersisa di Istana Niwannya akan hancur. Jika hancur di kota makmur seperti New York, tidak ada bangunan dalam jarak beberapa ratus meter yang akan selamat. Tepat ketika Victoria tidak dapat memahami logikanya. Dia melihat sekeliling dan tiba-tiba melihat sesuatu. Jadi dia segera berjalan menuju tengah hanggar. Di tengah reruntuhan hanggar, sebuah helikopter yang terbakar hingga kerangkanya berdiri sendiri. Helikopter itu memiliki total 4 rotor yang berbentuk bersilangan. Dan tampaknya ada kerusakan yang tidak terlalu kentara pada bagian ekor salah satu rotor. Victoria segera melangkah maju dan dengan cermat mengamati kerusakan kecil pada rotor. Jantungnya tiba-tiba berdebar kencang dan dia berkata, aku tahu bagaimana Lon mati. Oliver menindaklanjuti dan bertanya dengan heran, Lord, bagaimana Lon bisa mati? Victoria berkata dengan wajah muram, jika tebakanku benar, dia seharusnya dipenggal oleh rotor ini. Oliver tiba-tiba terkejut, bagaimana hal aneh seperti itu bisa terjadi? Victoria berkata dengan dingin, kerusakan pada rotor sama dengan lebar tulang leher manusia. Biasanya, bagian seperti ini tidak mungkin mengalami kerusakan sekecil itu. Apalagi pada malam kejadian, Pavel menerbangkan helikopter ke Manhattan. Dan Lon kebetulan sedang menatap pedagang barang antik di rumah sakit Manhattan saat itu. Beberapa faktor kunci muncul di rumah sakit Manhattan, dan sangat masuk akal bagi pihak lain untuk menggunakannya untuk memotong kepala Lon. Oliver bingung dan bertanya, mustahil bagi Lon untuk melakukan kesalahan bodoh seperti itu. Anda baru saja mengatakan bahwa dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk mati sebelum dia meninggal. Jadi, seseorang memanfaatkannya dan memasukkan kepalanya langsung ke rotor? Seharusnya begitu. Victoria menghela nafas dan berkata dengan serius, orang yang membunuhnya haruslah orang yang sama yang membunuh dua lainnya. Mendengar kata-kata Victoria, Oliver terkejut dan berseru, Lord, Anda, kenapa menurut Anda begitu? Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua.
Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.